Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Ikhwa fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat itulah alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga apa yang kita lakukan itu insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diistiqomahkan untuk senantiasa di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencintai kita, senantiasa merindukan kita dan senantiasa berkasih sayang kepada kita agar kita umatnya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karena itu mari kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau dan kita selalu mendapatkan cahaya kehidupan yang baik dan keselamatan di akhirat kelak nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jemaah ikhwa fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, judul yang akan saya sampaikan adalah ada 5 macam yang termasuk perhiasan dunia. Jadi dalam kehidupan kita ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan terasa hampa, akan terasa tidak menyenangkan, tidak terjadi suatu keindahan, tidak terjadi suatu keserasian ketika 5 ini tidak menjadi hiasannya atau tidak menjadi berada di dalamnya. Makanya ketika yang 5 ini jemaah yang berbahagia tidak berkolaborasi atau tidak berada di kondisi dan suasana yang sama, maka terjadi kekurangan, terjadi ada yang berbeda, ada yang tidak sempurna dalam kehidupan ini. Makanya yang 5 ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia itu terasa bagus, indah, dan terjalin suasana yang bagus, yang enak dan menyenangkan ketika 5-5-nya ini berada di dalamnya. Nah, 5-5-nya ini, kelima bentuk dan golongan ini dari kita sebagai manusia ada di dalamnya dan bersatu serta melakukan aktivitas yang sama, melakukan kehidupan yang sama, melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam kehidupan ini beraktivitas dan berada bersatu di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sebagaimana yang berbunyi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'u bustanun tazayyanat bi 5 asya'. Dunia itu laksana sebuah taman yang mana dihiasi dengan 5 hiasan. Yang pertama adalah al-ilmun ulama. Jadi hiasan dunia itu atau keindahan dunia itu, dunia ini diibaratkan sebuah taman, dan di dalam taman itu dihiasi dengan 5 perkara. Nah, begitupun juga kehidupan dunia, terjadi keindahan, keserasian, keteraturan, pemandangan yang menyenangkan ketika 5 hal ini ada dalam
dunia ini atau dalam sebuah taman itu. Kita lihat taman jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana luasnya taman itu, walaupun bagaimana bersihnya taman itu, tapi ketika tidak dihiasi dengan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya, entah itu tempat duduk, bunga-bunga, ataukah rumput-rumputan yang indah. Nah, begitu juga taman itu dihiasi dengan lampu-lampu yang bagus, pencahayaan yang indah dan lain-lain sebagainya. Makanya dunia ini bukannya seperti itu yang dimaksud. Kalau taman dihiasi dengan bunga, dihiasi dengan rumput-rumputan, dihiasi dengan lampu-lampu pencahayaan yang bagus, dihiasi dengan tempat duduk yang indah, kemudian tatanan-tatanan yang bagus. Nah, itu kalau bagaimana indahnya ketika sudah tersusun dan bersatu di dalamnya, atau terjadi kerapihan. Apa yang ada dibutuhkan di taman itu ada. Nah, dunia ini jemaah yang berbahagia dihiasi dengan 5 perhiasan. Yang pertama tadi adalah al-ilmun ulama, yaitu ilmunya para cendekiawan atau ulama. Jadi termasuk hiasan dunia, termasuk yang bisa mengisi dunia ini adalah ulama yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang mumpuni di bidang agama. Makanya jemaah yang berbahagia, jangan remehkan pengetahuan agama, karena agama itu pengetahuan atau ilmunya para ulama, para cendekiawan yang memiliki ilmu itu adalah termasuk menjadikan sebagai hiasan dunia, atau dunia ini bisa indah, bisa tertata dengan baik ketika para ulama itu menggunakan tugasnya sebagai pemberi cahaya keilmuan agama. Makanya jemaah yang berbahagia, yang pertama harus ada dalam kehidupan dunia ini adalah mereka para ilmu yang memiliki pengetahuan agama, agar insya Allah tercerahkan dan bisa tertata tentang pengetahuan mereka di bidang agama. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut pengetahuan yang bisa menjadikan kita berkualitas dan bisa menjadikan kita meningkat pelaksanaan keagamaan kita, pelaksanaan rutinitas kita. Karena tanpa pengetahuan jemaah yang berbahagia, maka kita tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa melakukan aktivitas sebaik mungkin dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, termasuk mereka sebagai hiasan dunia adalah ilmunya atau ulama yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki tugas, mengemban tugas untuk menjadikan penduduk bumi ini senantiasa berkualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu para cendekiawan itu adalah salah satu hiasan dunia, salah satu penentu tertatanya dunia, salah satu faktor terjadinya tataan rapi atau keberlangsungan hidup yang damai, nyaman dan sejahtera. Yang kedua adalah wal adil umarai, termasuk perhiasan dunia juga, yaitu wal adil umarai, penguasa-penguasa yang adil, penguasa-penguasa pemimpin-pemimpin yang adil. Jadi jemaah yang berbahagia tidak cukup dengan ilmunya ulama, tetapi penguasa-penguasa yang berjiwa adil, yang memiliki sifat-sifat karakter keadilan, bukan penguasa-penguasa yang zalim, bukan penguasa-penguasa yang diktator dan lain sebagainya. Oleh karena itu beruntunglah kita ketika dalam kondisi di mana kita berada memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang senantiasa ingin melakukan kebaikan dan kemaslahatan bersama, bukan untuk
kebutuhan atau keinginan atau hanya untuk memperkaya dirinya, hanya untuk kebutuhan atau kepentingan pribadinya, akan tetapi dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Jadi pengusaha, jadi penguasa itu termasuk perhiasan dunia ini sebagai sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan kita, sangat penting untuk keberlangsungan hidup yang baik, sejahtera, makmur, dan menjadi indah kelihatan di muka bumi ini ketika penguasa-penguasa yang ada itu memiliki sifat-sifat yang adil, memiliki karakter-karakter keadilan, memiliki karakter-karakter kepemimpinan untuk membawa kedamaian serta terjadi pemerataan. Tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya dalam hal penguasa, karena dalam suatu daerah atau suatu kondisi itu sangat membutuhkan pemimpin, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena dalam kepengurusan atau keberlangsungan suatu tatanan kebermasyarakatan itu, atau tatanan dalam berkelompok itu, sangat penting adanya yang memimpinnya, sangat penting adanya yang mengkoordinirnya, karena tidak bisa berjalan sesuatu kondisi yang ada ketika tidak ada yang mengatur atau tidak ada yang menjadi pemimpin dalam kelompok itu. Makanya sangat penting, dan memang itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa termasuk perhiasan dunia yang termasuk menjadikan dunia itu tertata dan menjadi indah ketika memiliki pemimpin yang adil. Jadi jemaah yang berbahagia, beruntunglah kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menciptakan pemimpin yang adil. Karena dalam suasana kita berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini mengandung tentang dalam memilih suatu pemimpin itu melalui proses-proses pemilihan. Kedaulatan itu ada pada kita sebagai masyarakat rakyat atau sebagai pemilih. Maka pilihlah pemimpin yang insya Allah bisa membawa keadilan dan membawa kebenaran, serta memiliki karakter-karakter kejujuran, serta menjadi teladan dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal ibadatil ubad, yaitu ketekunan beribadah kepada Allah, pada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk penghiasan dunia, atau membuat dunia ini indah, membuat dunia ini menyenangkan ketika di samping para ilmuwan atau cendekiawan melakukan tugasnya sebagai ilmu atau pemberi cahaya, pemberi pengetahuan, pemberi pencerahan, juga memiliki penguasa yang adil. Dan yang ketiga adalah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di situ, yang ada di bumi itu, yang ada di bumi ini, di dunia ini, ada di mana saja, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan perhiasan dunia. Kenapa saya dikatakan begitu? Karena banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau melakukan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan tugasnya, bahwa dia diciptakan di muka bumi ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seperti itu, maka bisa saja golongan atau yang menjadi tahap atau yang menjadi urutan yang ketiga untuk membuat keserasian dunia ini bisa tidak kelihatan sempurna atau tidak kelihatan baik. Makanya jemaah yang berbahagia itu yang ketiga adalah ibadahnya para hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa dituntut dan memang ditugaskan untuk senantiasa beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah semua yang
yang di dalamnya adalah bentuk dari ketaatan kepada Allah, wujud nyata dari menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diarahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita adalah ketika kita bukan sebagai cendekiawan atau para kiai atau para ulama, kita juga bukan sebagai pemimpin atau penguasa, maka tugas kita untuk memperindah dunia ini adalah beribadah karena kita adalah abdi atau hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan ikhlas dan tulus dan bersemangat dan senantiasa rutin dan istiqamah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah at-tujjaru wa amanatut tujjar, ya, yaitu kejujuran para pedagang dan pengusaha. Jadi termasuk hiasan dunia adalah yaitu amanatut tujjari, yaitu kejujuran para pedagang atau pengusaha. Jadi pengusaha dan pedagang itu adalah termasuk salah satu dari hiasan dunia atau salah satu faktor sehingga dunia ini kelihatan tertata, kelihatan nyaman, kelihatan menyenangkan, kelihatan indah ketika pedagang-pedagang itu memiliki karakter yang jujur. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak semua pedagang itu, jemaah yang berbahagia, betul-betul ingin melakukan suatu perdagangan yang jujur, ya melakukan transaksi jual beli, transaksi pertukaran ekonomi yang dilakukan dengan cara yang jujur. Akan tetapi dia akan melakukan suatu cara agar dagangannya itu bisa laris. Dia akan melakukan suatu strategi agar jualannya itu bisa laku. Dia akan melakukan suatu tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan hingga usahanya itu bisa lancar. Namun jemaah yang berbahagia, kadang dia akan melupakan suatu kejujuran atau suatu kebenaran dalam bertransaksi, dalam berekonomi. Dia tidak mau mengikuti nasihat-nasihat para ulama kita bagaimana berdagang sesuai dengan syariah. Dia tidak mau melakukan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi asalkan dia mendapatkan keuntungan, itulah yang dia lakukan. Nah ini juga jemaah yang berbahagia. Ada dua jujur dalam berdagang. Ada dua tempat kita berjujur dalam dagang. Yang pertama adalah jujur dalam mendapatkan hasilnya atau mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya? Kita diajari atau diajarkan dalam berekonomi itu seperti apa. Kita tidak boleh curang, kita tidak boleh melakukan aktivitas mulut kita ini menyembunyikan kebenaran dari apa yang kita jual itu. Apalagi kalau kita tidak mau mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdagang, agar kita tidak terlibat dalam tindakan-tindakan ribawi. Begitu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat mudah terjadi dalam penzaliman dalam dagang itu ketika kita tidak pahami tentang agama Islam, tidak kita pahami tentang cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang. Nah, biasanya ketika kita berdagang itu hanya itu saja. Konsentrasi kita adalah mencari untung sebanyak-banyaknya dengan cara kita sendiri, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pedagang yang jujur dalam mencari itu adalah selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti untuk membenahi bagaimana cara yang sebenarnya berdagang yang baik. Jadi berdagang itu memang diajarkan dalam Islam, karena berdagang itu salah satu yang bisa menghiasi dunia ini ketika pedagang itu jujur. Yang pertama tadi adalah jujur mendapatkan hasilnya. Yang kedua adalah kita memiliki kejujuran untuk membelanjakan atau mengeluarkan hasil yang kita peroleh tadi. Kenapa jamaah yang berbahagia? Boleh jadi para pedagang itu mendapatkan hasil sesuai dengan petunjuk
Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia memiliki karakter yang kikir. Ya, dia tidak mau mengeluarkan kewajiban-kewajibannya dari hasil perdagangan yang dimilikinya, akan tetapi hanya dia pakai untuk kebutuhan keuntungan dan kesejahteraannya sendiri. Dia hanya monopoli untuk bagaimana dia mendapatkan kesenangan hanya untuk dirinya, akan tetapi dia tidak melakukan aktivitas itu untuk kemaslahatan bersama atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang keempat, ketika pedagang dan pengusaha yang memiliki kejujuran itu adalah salah satu yang menjadi faktor terjadinya hiasan atau indahnya kehidupan dunia ini. Yang ke wanasihatul muhtarifin, yaitu kedisiplinan para karyawan atau pekerja. Jadi termasuk salah satu yang menjadi menghiasi dunia ini, ibarat taman tadi, adalah ketika para kita sebagai karyawan atau sebagai pekerja itu memiliki kedisiplinan. Karena seringkali jemaah yang berbahagia, para pekerja itu tidak memiliki kedisiplinan. Apa yang dimaksud kedisiplinan? Disiplin itu adalah melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sesuai dengan aturan yang sudah dijalankan, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibulatkan. Maksudnya jemaah yang berbahagia, disiplin itu adalah sesuatu kita lakukan sesuai dengan koridor atau kode etik yang sudah ditentukan, yang sudah dijalankan. Namun ketika seseorang tidak memiliki sifat-sifat atau karakter kedisiplinan, maka dia melakukan kegiatan tanpa ingin diatur-atur, tanpa ingin mengerjakan sesuai dengan perintah atau sesuai dengan peraturan yang sudah ada, sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perhiasan dunia, termasuk yang bisa menjadikan tatanan dunia ini aman, nyaman dan tentram dan indah, ketika para karyawan atau para pekerja itu memiliki kedisiplinan, memiliki jiwa yang disiplin, bekerja dengan serius dan ingin mencapai suatu target dengan sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disiplin artinya adalah dia bekerja dengan sekuat tenaga mungkin, akan tetapi apapun yang dikerjakan itu selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika dia bekerja, maka ketika tiba saatnya untuk melakukan ibadah, rutinitas kewajiban, maka dia akan lakukan, dia akan kerjakan tanpa ada embel-embel atau tanpa ada alasan. Yang kedua adalah dalam rutinitasnya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya. Dia tidak memiliki sifat-sifat malas. Dia akan selalu melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dia itu melakukan suatu kegiatan karena ikhlas ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelima ini adalah hiasan dunia. Maka jadikan 5 ini. Kalau kita berada di sebagai orang yang berpengetahuan agama atau pengetahuan yang luas, maka terapkanlah tugas kita untuk memberikan pencerahan kepada sesama kita. Kemudian jadikanlah sebagai tugas itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai disempat diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, untuk jadi penguasa, maka milikilah sifat-sifat keadilan, karena di pundak Anda lah keadilan itu bisa ditegakkan. Kalau kita mau mendapatkan suatu kesejahteraan dan keindahan dunia, maka Anda juga termasuk menentukan kalau Anda memiliki suatu jabatan atau suatu kepercayaan amanah yang sementara kita kembang, maka jadilah penguasa atau pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah al-ibadatul ubad, yaitu ibadahnya para ubad atau para hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka
kerjakan tugas kita sebagai senantiasa beribadah kepada Allah. Beribadah baik itu ibadah mahdah maupun ibadah gairu mahdah. Ibadah yang sudah ditetapkan waktunya dan ditetapkan kadarnya dan ditetapkan cara-caranya. Juga ibadah gairu mahdah adalah semua yang kegiatan ibadah, kegiatan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah ibadah. Yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu wa amanat tujar, yaitu kejujuran pada pedagang atau pengusaha. Jadi jadilah kalau kita beraktivitas untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita orang yang jujur, jadilah kita orang yang senantiasa sidik, jujur untuk mendapatkan hasil dan jujur untuk mengeluarkan hasil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa nasihatil muhtarifin, yaitu kedisiplinan para karyawan atau pekerja. Jadi ketika kita menjadi pekerja, menjadi apapun itu bentuk kita, apakah kita bekerja di suatu lembaga, menjadi karyawan, menjadi orang kantoran, atau menjadi pengusaha bekerja di toko, dimanapun saja kita bekerja, di pendidikan, sekolah, lain sebagainya. Pokoknya apapun yang kita lakukan, jadilah manusia atau pekerja atau karyawan yang senantiasa memiliki jiwa kedisiplinan. Jangan kita merasa bahwa asal-asalan dalam bekerja, atau kita memiliki jiwa yang malas. Insya Allah di pundak Anda juga termasuk bisa adanya kelihatan ketetanan kehidupan dunia ini menjadi indah dan menjadi perhiasan yang seperti yang kita rasakan. Ketika dunia ini indah, dunia ini nyaman, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin ketika kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dalam kehidupan dunia ini, maka bukan saja kehidupan dunia kita mendapatkan kesenangan, di akhirat pun akan kita mendapatkan kebahagiaan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 5 perhiasan yang menjadi perhiasan dan mewujudkan terjadinya keindahan, keserasian, ketentraman di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridainya dan istiqamah untuk senantiasa melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya harap agar doanya saya didoakan untuk senantiasa istiqamah juga di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat manfaat dan senantiasa istiqamah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya mohon kiranya saya dibantu untuk subscribe, like, dan share channel ini. Dan apa yang kita lakukan, ingat bahwa insya Allah kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita waktu dan apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.